Bab 3858. Kekuatan balas dendam. Pada saat yang sama, kata-kata yang mewakili kekuatan utama di daftar emas tampaknya terpengaruh dan bergetar tanpa sadar. Ini mengalahkan semuanya. Akhirnya tulisannya muncul. Si tua berseru. Ini adalah peristiwa langka dalam 100.000 tahun dan itu benar-benar terjadi pada seorang kultivator Qingzu. Beberapa orang tidak percaya. Kekuatan suatu daerah bisa membuat kekuatan lain gemetar. Penglihatan semacam ini hanya akan muncul ketika seorang kultivator tertentu telah menyumbangkan prestasi yang cukup mengerikan. Ini membuktikan bahwa kekuatan satu orang telah melampaui total kontribusi puluhan kultivator kepada suatu daerah. Dan nama Eric Qin yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Segera setelah itu, peringkat di daftar emas akhirnya berubah. Cahaya menyelimuti kata Qingzu, seperti matahari terbit yang melompat dari permukaan laut, dengan bangga melampaui Longzhu, yang berada di puncak daftar dan menempati tempat pertama dalam daftar emas. Seluruh tempat yang besar itu menjadi hening sesaat. Banyak kultivator yang sulit mempercayainya. Setelah menunggu di lembah selama lebih dari 10 hari, hasil akhirnya adalah Qingzu keluar sebagai yang teratas. Longzhu, yang telah menguasai daftar emas selama 100.000 tahun, yang telah tampaknya berada di puncak matahari dan istana bintang Longzhu yang tak terkalahkan, dalam daerah pelatihan di hutan pagi kabut, secara tak terduga kalah. Dan pihak yang selalu kalah, Qingzu, yang selalu dipandang rendah oleh istana bintang lainnya dan dikenal sebagai salah satu negara terlemah. Secara khusus, alasan untuk semua ini sebenarnya karena satu kultivator yang sama. Ini adalah hasil akhir yang tidak diharapkan oleh siapapun sebelumnya. Haha, kami benar-benar mencapai puncak, Tuan Istana Yan, Qingzu, kami memenangkan tempat pertama. Tetua Di berteriak girang, dengan janggut yang berantakan. Tuan Qin benar-benar luar biasa. Wajah kepala suku Li penuh dengan senyuman, terutama ketika dia berpikir bahwa dia dan Eric Qin memiliki darah yang sama. Dia merasa sangat bangga. Finola Su memiliki mata yang indah, matanya penuh dengan sosok Eric Qin dan wajahnya yang cantik memberikan senyum menawan. Eric Qin, terima kasih. Wajah Mita Yan juga memerah dan ada sorot mata yang tak terlukiskan. Adapun Deviana Chu, Revian Zhang dan pelatihan obat Yan, mereka semua bersorak dan tersenyum. Selama bertahun-tahun, Qingzu telah diremehkan dan diabaikan oleh banyak kultivator dan semua orang menahan amarah ini. Dan hari ini, karena Eric Qin, emosi ini akhirnya diungkapkan. Sebaliknya, berbeda dari Qingzu, termasuk ucapan selamat negara bagian Suezhu dan kota F. Wilayah 3 daratan yang diketuai Longzhu saat ini menjadi sunyi. Banyak kultivator muda, dengan ekspresi bingung di wajah mereka, hampir tidak bisa mempercayai fakta ini. Mereka telah ditanamkan sebuah pemikiran sejak kecil bahwa Longzhu sangat hebat dan memang tak terkalahkan. Akibatnya, hari ini, mereka kalah dari Qingzu, yang selalu mereka pandang rendah. Di panggung tinggi, banyak wajah master juga terlihat agak jelek. Terutama Jelkin, yang jatuh ke tanah dengan bunyi keras, benar-benar tercengang. Sudah berakhir, Longzhu benar-benar kalah. Qingzu tidak menjadi yang terakhir seperti yang dia harapkan, tetapi menjadi yang pertama. Dia saat ini, bukankah tampak bodoh? Bir spiritualnya yang diseduh dengan hati-hati, sebagai hadiah untuk yang terdepan, benar-benar membuat Qingzu diuntungkan, tetapi dia harus menelan semua minuman akhir yang pahit. Selain itu, masih ada juga taruhan dengan Sierra Qin. Memikirkan hal ini, Jelkin semakin menggigil,
hampir menjadi gila karena penyesalan. Ketika dia berjanji, dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dengan begitu parah, sehingga dalam 3 hari pencerahan berikutnya, kesempatan kultivasi yang begitu berharga, dia akan menjadi penonton yang tidak diuntungkan. Jalkin suka mengagumi nasib buruk orang lain dan bahkan membodohi dirinya sendiri, tetapi dia sendiri tidak ingin menjadi orang yang payah itu. Kebencian terhadap Erikin di mata Jalkin berangsur-angsur berubah menjadi kesuraman. Tuan Istana Jalkin, Tuan Qin ini benar-benar luar biasa. Dan pada saat ini, di samping Jalkin, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tepat ketika Jalkin hendak marah, dia melihat Yudhira Ying yang datang. Ya. Jalkin tercengang sejenak, dia tidak menyangka Yudhira Ying mengatakan ini dan dia dengan santai menyetujuinya. Aku ingat Erikin ini, yang membunuh putra ketua sekte Sangyun sebelumnya dan sekarang musuhnya sangat marah ketika bertemu dengannya. Jika seorang ayah ingin membalaskan dendam putranya, tidak perlu ada lebih banyak alasan. Tuan Istana, kamu harus menenangkannya. Apa yang dimaksud Yudhira Ying? Jalkin melirik ke samping, ekspresinya masih acuh tak acuh. Ferdi Ying, yang sedang minum bir dengan kepala tertunduk, tiba-tiba merasakan pergerakan di hatinya. Dia membenci Erikin karena Erikin membuat dirinya menelan bir pahit, tapi Erikin juga membantu Kingsu merebut kejayaan Longsu. Bagaimana Ferdi Ying bisa menghargai Erikin? Mungkinkah Yudhira Ying bermaksud mengutarakan maksud Ferdi Ying? Kamu dapat yakin, Tuan Muda Ying, ketua sekte Sangyun sangat membenci Erikin, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak dapat membunuh Erikin di sini. Jalkin tersenyum ragu. Itu belum tentu benar. Ayahku pernah mengatakan sepatah kata sebelumnya bahwa kebencian akan membuat orang meledak dengan potensi yang tak terbatas. Kekuatan ini sering tidak terbayangkan olehnya. Yudhira Ying tersenyum. Omong-omong, Tuan Istana Jalkin, keluarga Ying baru-baru ini menyempurnakan sejenis bir spiritual yang sangat membantu kultivasi. Kamu dan ketua sekte dapat mencobanya. Lalu segelas bir spiritual mendarat di meja Jalkin. Jalkin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ferdi Ying lagi, yang masih meminum bir spiritual dengan santai. Dia tidak bermaksud melihat Jalkin sama sekali, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan sudut mulut Jalkin berkedut membentuk senyuman seolah telah mengerti. Bocah sialan, aku akan membalaskan nyawa anakku Yundi. Wush. Pada saat daftar emas berubah, raungan bergema melalui panggung yang tinggi itu. Ada kebencian ekstrim dan keengganan dalam suara ini dan pada saat yang sama, sosok, seperti embusan petir, menukik ke arah Erikin di udara. Ketua Sekte Sangyun, apa yang kamu lakukan? Kamu berani melakukan penyerangan di sini. Di atas tanah, para kultivator semuanya terkejut. Terutama wajah Vinola Su dan Mita Yan berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa di tempat ini di mana orang-orang tidak bisa melakukan apa-apa, Ketua Sekte Sangyun tiba-tiba menyerang Erikin dan kecepatannya sangat cepat. Ayah Yundi. Di udara, Erikin juga sedikit terkejut. Saat terbang menuju Erikin, Ketua Sekte Sangyun yang marah mengulurkan tangannya dan meraihnya dan aura 2 kegagalan fase penilaian meledak dengan sekuat tenaga. Dalam kehampaan tempat Erikin berada, tiba-tiba muncul sebuah lengan besar berwarna hitam. Lengan dengan cakar iblis ini menutupi langit dan pada saat kemunculannya, ia menyerang Erikin dengan ganas. Ekspresi Erikin juga berubah. Bang! Dalam sekejap mata, telapak tangan hitam besar menutupi sekeliling Erikin dan kemudian menutup secara tiba-tiba, membuat suara yang menggetarkan.
Namun, ketika energi hitam menghilang, sosok Erikin tidak ada darah yang keluar, tetapi menghilang bersama cakar iblis. Wush! Tubuh Erikin muncul kembali beberapa meter jauhnya. Hanya saja, raut wajah Erikin juga menjadi serius, angin sepoi-sepoi dan pakaiannya robek dalam sekejap. Baru saja, Ketua Sekte Sangyun membuat langkah yang sangat cepat. Jika dia tidak menggunakan transisi alam semesta dan teknik menyelinap pada saat yang sama, takutnya tidak hanya pakaiannya, tetapi darah dan dagingnya juga bernasib sama. Bersambung.